Udah alhamdulillah, tadi saya dapat kabar langsung di SMS dari Mahkamah Agung tanggal 31 sidang pertama. Jadi sudah resmi, sudah ada nomornya, bahkan sudah ada tanggal sidangnya. Tanggal 31 sidang pertama. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi tanggal 31 Juli di Pengadilan Jakarta Selatan. Sidang pertama. Ya, yang saya persiapkan pertama putusan pengadilan ya. Yang kedua, saya juga sudah komunikasi dengan Bang Reza Indragiri. Besok saya juga diundang sama Bang Reza Indragiri di podcastnya untuk membahas masalah gugatan terhadap Kapolri ini. Saya juga sudah menyampaikan bersedia nggak beliau jadi saksi ahlinya. Beliau menjawab bersedia, sehingga besok saya diundang ke podcastnya sekaligus diskusi terkait nanti kalau seandainya saya akan mengajukan saksi ahli ya. Yang pertama Bang Reza Indragiri, terus juga ada ahli juga dari universitas sudah kita persiapkan. Ya, alasannya ini perbuatan melawan hukum ya. Ini perihal gugatan melawan hukum. Kenapa? Karena ada CCTV dan handphone yang harusnya dibuka ya. Ini kok tidak dibuka. Nah, kami menganggap ini adalah perbuatan melawan hukum. Iya, itu CCTV itu kan didapatkan, makanya saya heran kalau CCTV itu kan tidak ada hubungan dengan kejahatan kan. Kalau handphone oke lah, dianggap mungkin ini sebagai alat melakukan kejahatan, tapi itu kan mesti diuji juga isinya, apakah ini benar-benar digunakan untuk melakukan kejahatan atau tidak. Nah, kalau CCTV kan nggak ada hubungannya sama sekali. Digunakan buat kejahatan enggak, hasil dari kejahatan enggak, dipersiapkan untuk melakukan kejahatan enggak. Hasilnya CCTV ini nggak ada hubungan sama sekali. Disitanya juga dari minimarket. Harusnya kan ketika ini diambil kan dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran. Lah ini ngapain 8 tahun dipegang-pegang aja, handphonenya dipegang-pegang aja, terus juga CCTV dipegang-pegang aja. Dan itu ternyata bukannya tidak bisa dibuka, belum dibuka. Nah, sekarang saatnya lah kalau memang pihak polisian mau mengungkapkan kebenaran, dan juga hakim ini, terutama hakim nih. Kalau hakim pengen tahu, penasaran apa yang terjadi 2016, kabulkan aja gugatan kami. Nah, apa yang kami sampaikan di gugatan itu, nah ini saya sampaikan bahwa kami sebagai penggugat memohon kepada pengadilan ya, agar kami para advokat ini juga dikasih kewenangan untuk apa? Untuk bisa membuka handphone, barang bukti yang disita oleh pihak polisian dan juga CCTV. Karena di dalam persidangan anggota pihak polisian itu mengatakan, memberikan keterangan bahwa CCTV itu ada namun belum dibuka. Nah, terus barang bukti yang disita apa? Ada 6 handphone juga belum dibuka. Nah, harapan kami semoga ya majelis hakim bisa melihat bahwa tujuan kami tidak lain dan tidak bukan ingin kebenaran itu terungkap, agar apa? Agar lahirlah keadilan. Agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Pina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah, ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan saya. Bagi saya kalau Farhad melapor itu nothing, nggak ada artinya, di mata saya itu nggak ada. Dan apalagi pasal yang dilaporkan itu sangat tidak logik, dan penerimaan laporan itu pun salah, dan itu sudah kita surati. Jadi SPKT itu dan penyidik yang menerima laporan itu telah melanggar ya surat edaran Kapolri dan SOP bahwa terkait dengan undang-undang IT atau informasi transaksi elektronik ITA itu tidak boleh diwakilkan. Itu diwakilkan jam 1 malam oleh seseorang dan bukan Farhad Abbas pelapornya. Jadi kalau Farhad Abbas ngomong dengan tangan begini, pakai topi, coba Anda perhatiin. Saya lucu aja dengan orang ini.
Kemarin rambut panjang kasih bendo. Nah, ini gaya ini berkelihatan. Habis itu besoknya sudah pakai jas, kemudian kasih dasi, kasih baret. Nah, kemarin waktu wawancara terkait dengan laporan saya pakai tangan begini. Rasman itu bosnya saya. Ini orang sakit atau apa? Kalau laporan dia itu sama sekali tidak bernilai di mata saya, dan 1000% saya hadapi. Tetapi yang harus dia ingat, laporan saya terhadap dia, meskipun pasalnya 310, 311, tapi unsurnya sudah kita diskusikan dengan tim, dengan ahli dan lain-lain. Ya, makanya saya bilang, Farhad, mau siapapun kau, mau siapa bapakmu, mau siapa mamamu, mau siapa saudaramu, gak ada urusan. Saya sudah bilang kan, saya for nothing something. Saya bukan siapa-siapa. Dan sekarang menjadi apa, saya serahkan pada Allah. Tapi jangan ganggu saya. Itu adalah percakapan terkotor dan terhina. Itu harus dipiralkan. Karena itu adalah kejahatan. Kalau tidak dipiralkan, tidak akan masuk penjara. Viralkan dan hukum mulutnya. Jangan tunggu dihukum di neraka, tapi hukum di penjara Indonesia. Diserang kata-kata, itu kan nomor telepon saya penyerangannya, bukan pembicaraan yang sifatnya rahasia atau apa, bukan rahasia umum. Itu memang kejahatan. Kalau ada CCTV-nya saya informasikan. Ya, hati-hati, tidak gampang menghina orang, karena aku yakin dari hinaanmu itu membuat aku dimuliakan, dan terbalik justru yang menghina yang hina. Aku lega banget ya dengan putusan hari ini, karena memang putusan ini sih sebenarnya yang aku tunggu. Masalah yang selama ini ada itu kayaknya udah selesai gitu, udah selesai dengan hasil terbaik. Aku akan bisa mulai sesuatu yang baru, hidup yang baru sama anak-anak. Tapi kalau dibilang happy enggak, karena aku juga sedih, karena ini kan aku gagal yang kedua kali ya, udah pasti aku sedih sih. Ngerasa gagal kasih keluarga yang utuh buat anak-anak gitu. Itu kesedihanku, tapi aku lega karena akhirnya bisa putus juga. Semoga sih benar-benar bisa pisah damai. Semoga ya. Kan itu harapanku sih, aku pengen bisa pisah damai. Manji juga pengennya bisa pisah damai. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Orang kemarin aja kita ribut mulu, apalagi nanti ke depan. Tapi mudah-mudahan sih dengan kita sudah tidak jadi pasangan suami istri dan hanya punya kewajiban sebagai orang tua, semoga sih kita bisa lebih damai ya. Alhamdulillah sudah dikeluarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan perceraian yang kami ajukan atas nama Wina. Jadi Pengadilan Agama Cibinong sudah memutuskan putusnya perkawinan antara Mbak Wina dan Mas Anji. Materi putusannya itu yang pertama mengabulkan gugatan perceraiannya, jadi menyatakan putus perceraian antara Mbak Wina dan Mas Anji. Yang kedua mengenai hak asuh anak itu memang karena memang masih di bawah umur dan sesuai gugatan kami memang jatuh kepada klien kami Mbak Wina itu untuk hak asuhnya. Tapi tetap pengadilan membatasi bahwa walaupun hak asuh itu ada di Mbak Wina, juga membolehkan dari Mas Anji juga untuk tetap datang membuka akses dan juga untuk memberikan kasih sayangnya gitu. Kita komunikasi dengan Mbak Wina ya, pada pokoknya menerima hasil putusan dan ya mungkin ini yang terbaik untuk rumah tangga Mas Anji dan Mbak Wina.